Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B, semester 7, reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang kelima dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema pemahaman suatu hubungan ras dan etnis atau pembelajaran dari minoritas. Yang berikut, orang asing sebagai fenomena. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep orang asing membantu kita memahami orang lain. Untuk memahami hubungan antar kelompok, kita harus mengenali perbedaan di antara berbagai orang, menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Poin yang pertama, A. Kesamaan dan ketertarikan. Setidaknya, sejak Aristoteles berkomentar bahwa kita menyukai orang-orang seperti diri kita sendiri, dari memiliki ras, atau negara, atau usia, atau keluarga, dan umumnya mereka yang sendirian tingkat pengamat sosial telah menyadari kesamaan hubungan ketertarikan. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi sejauh mana seseorang menyukai orang lain karena kesamaan sikap, nilai, kepercayaan, status sosial, atau penampilan fisiknya. Poin yang kedua, B. Jarak sosial. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi yang lebih dekat terdiri dari ranking jarak sosial, derajat kedekatan atau keterpencilan individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota lain kelompok. Poin yang ketiga, C. Persepsi. Menurut definisi, orang asing tidak hanya orang luar, tetapi juga seseorang yang berbeda dan tidak dikenal secara pribadi. Orang memandang orang asing terutama melalui kategori, mengetahui klasifikasi orang lain, berdasarkan informasi yang terbatas diperoleh secara visual dan mungkin secara verbal. Poin yang keempat, D. Interaksi. Simil mendekati peran orang asing melalui analisis formal struktur kehidupan. Sebaliknya, Alfred Schut, dirinya sendiri seorang imigran dari Austria ke Amerika Serikat, menganalisis orang asing itu sebagai orang yang kurang intersubjektif di bawah kedudukan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kelompok minoritas. Sosiologi menggunakan istilah kelompok minoritas bukan untuk menyebut angka kelompok representasi, tetapi untuk menunjukkan kekuatan relatif dan status dalam masyarakat. Yang berikut, karakteristik kelompok minoritas. Ketika ilmuwan sosial menyempurnakan pendekatan mereka untuk mempelajari kelompok minoritas, sensus berkembang berdasarkan 5 karakteristik yang dimiliki oleh minoritas di seluruh dunia. Yang pertama, kelompok tersebut menerima perlakuan yang tidak setara dari masyarakat luas. Yang kedua, kelompok mudah dikenali karena membedakan fisik atau budaya karakteristik pedesaan yang dijunjung tinggi. Yang ketiga, kelompok merasakan identitas kelompok, bahwa setiap anggota beberapa bersamaan dengan anggota lain. Yang keempat, keanggotaan dalam kelompok minoritas memiliki status yang ditentukan. Seseorang dilahirkan di dalamnya. Yang kelima, anggota kelompok mempraktikkan endogami.
Mereka cenderung menikah dalam kelompok mereka, baik karena pilihan atau karena kebutuhan, karena isolasi sosial mereka. Yang ketiga, bedakan perbedaan kompleks antara kelompok ras dan etnis. Ras adalah kategorisasi di mana orang berbagai karakteristik biologis yang terlihat menganggap diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai satu kelompok di atas dasar itu. Rasisme adalah hubungan antara kondisi biologis dengan dugaan kemampuan dan perilaku keberanian untuk menegaskan keunggulan satu ras. Saat orang percaya ras yang satu itu lebih unggul dari yang lain karena kemampuan, bawaan atau prestasi tertentu, rasis pemikiran menang. Rasisme adalah penemuan manusia contoh yang baik dari konstruksi sosial realitas. Agama adalah penentu lain dari komposisi kelompok etnis. Terkadang agama dan asal-usul kebangsaan tampak seperti atribut ganda etnis seperti Irlandia dan Katolik Italia, meskipun tidak semua orang Irlandia atau Italia adalah Katolik. Dalam buku ini, kata ras mengacu pada perbedaan sosial yang umum dibuat atas dasar penampilan fisik. Istilah kelompok etnis hanya mengacu pada sosial pengelompokan yang unik karena karakter agama, bahasa, atau budaya. Yang keempat, jelaskan bagaimana etnosentrisme mengaruhi penerimaan kita terhadap orang lain. Nah, di sini kita akan memahami konsep orang asing. Penting untuk dipahami etnosentrisme, pandangan tentang hal di mana kelompoknya sendiri adalah pusatnya semuanya, dan yang lainnya dikalahkan dan diberikan peringkat dengan mengacu padanya. Kultural relativisme mengevaluasi keyakinan dan perilaku dalam konteks budaya itu lebih secara luas. Perspektif ini dikenal diterapkan semakin banyak pemahaman antar kelompok dan penerimaan bersama akan tumbuh. Psikologi sosial Eropa telah mengembangkan salah satu mantan yang lebih membantu Planations untuk favoritisme. In-group teori identitas sosial menyatakan in-group itu anggota hampir secara otomatis menganggap kelompok mereka lebih baik daripada kelompok luar. Menjadi sebab melakukan hal itu meningkatkan status sosial atau identitas sosial mereka sendiri, dan dengan demikian meningkatkan nilai identitas pribadi atau citra diri mereka. Poin yang pertama A. Di Amerika Serikat, seringkali sikap etnosentris tidak disengaja tetapi lebih merupakan hasil dari pertumbuhan tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang akrab. Poin yang kedua B. Di waktu dan negara lain. Di waktu dan negeri lain, sepanjang sejarah orang-orang dari berbagai budaya telah menunjukkan pandangan dunia yang rumit. Tetapi selain memberikan pendekatan hidup yang berpusat pada kelompok, etnosentrisme sangat penting dalam memahami motivasi, sikap, dan perilaku anggota kelompok yang berbeda ras atau etnis berinteraksi karena sering membantu menjelaskan kesalahpahaman, prasangka, dan diskriminasi. Poin yang ketiga C. Eurosentrisme dan Afrosentrisme. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sarjana dan pimpinan minoritas mengkritik kelompok bahwa representasi menteri materi kurikulum non-Eropa di sekolah dan perguruan tinggi menyebut pendekatan ini eurosentris. Poin yang keempat D.
objektivitas. Ketika kita berbicara tentang orang, biasanya mereka yang berbeda dari kita biasa menawarkan asumsi dan pendapat kita sendiri lebih mudah daripada saat kita berdiskusi beberapa bidang lain seperti astronomi atau biologi. Tetapi jika kita ingin melakukan studi sosiologi, ras dan etnis, kita harus mempertanyakan asumsi kita dan opini segala sesuatu yang selalu kami percaya tanpa pertanyaan. Yang kelima, jelaskan cacat di Lingham dan mengapa itu penting dalam belajar perbedaan. Keluhan tentang kehadiran orang asing di Amerika Serikat saat ini sering mengalir dari keyakinan keliru para kritikus bahwa mereka mencapai penilaian mereka secara objektif. Yang keenam, identifikasi hubungan antara masalah pribadi dan masalah publik. Baik etnosentrisme dan subjektivitas adalah umum dalam masalah yang melibatkan interhubungan kelompok. Namun, kata Mills, apa yang kita alami dalam lingkungan sosial yang beragam seringkali akibat dari perubahan struktural dan kontradiksi kelembagaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.